Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali jika hari ini kita masih bisa belajar kebenaran firman Tuhan. Kita bersyukur untuk kesehatan yang sudah Tuhan berikan. Dan hari ini selain belajar kebenaran firman Tuhan, kita akan menaikkan beberapa pokok doa kita kepada Tuhan. Dan sebelum itu saya mengajak setiap dari kita untuk berdoa terlebih dahulu. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kehidupan, untuk nafas hidup yang boleh Engkau berikan pada setiap dari kami saat ini. Jika kami masih boleh melakukan aktivitas kami dengan segala keterbatasan yang ada, bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia saat ini. Kami bersyukur untuk semuanya itu. Dan sebentar lagi kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini yang terus menuntun hidup setiap dari kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudara-saudara, saya mengajak setiap dari kita untuk membuka Alkitab kita yang dari Efesus pasal yang pertama, ayat yang ke-15 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Di sana dikatakan demikian. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Saudara-saudara, doa itu adalah bagian yang sangat sentral sekali, bagian yang sangat penting sekali dalam hidup setiap dari kita. Bukan hanya dalam kehidupan orang-orang Kristen, tapi setiap orang di dunia ini, mau apapun agamanya, doa itu adalah bagian yang penting di dalam agama mereka. Biasanya kita sebagai seorang anak Tuhan, kalau misalnya kita lagi ada masalah atau lagi mengalami kejadian tidak menyenangkan, tidak sesuai dengan harapan kita, kemudian ada seorang hamba Tuhan atau mungkin ada orang yang lebih dewasa rohaninya melihat kita dan tahu, oh kita lagi ada masalah, maka biasanya orang tersebut akan tanya, ada masalah, apakah ada yang bisa didoakan? Kalau misalnya kita mau cerita, kita mau didoakan, kita ada waktu, maka kita akan cerita, oh iya masalahnya ini, tolong didoakan ya. Tapi kalau misalnya kita lagi enggak mau cerita, atau mungkin enggak ada waktu karena banyak yang harus dikerjakan, mungkin jawaban template-nya yang umumnya hanya berkata, ya udahlah, doakan yang baik-baik saja. Saudara-saudara, ketika kita memberikan jawaban, ya udah doakan yang baik-baik aja, kita minta didoakan yang baik-baik saja. Pertanyaannya, apakah ini salah? Minta didoakan yang baik-baik saja ini. Nah, hari ini kita akan belajar dari doa yang Paulus naikkan kepada Tuhan, kepada jemaat Efesus. Apa sih isi dari doa Paulus ini? Kalau kita melihat tadi di ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-23, di ayat yang ke-17, Paulus berkata bahwa Paulus rindu agar jemaat Efesus ini itu dipenuhi dengan hikmat untuk mengenal Kristus dengan benar. Ini inti dari isi doa Paulus kepada jemaat Efesus. Paulus berharap agar jemaat Efesus memiliki pengenalan yang benar akan Kristus. Tapi pertanyaannya, pengenalan akan Kristus yang benar itu seperti apa? Nah, kalau kita melihat dari ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-23, maka ada tiga hal yang menjadi bagian pengenalan akan Kristus yang benar. Yang pertama, seseorang yang memiliki pengenalan akan Kristus yang benar, itu pasti mengerti pengharapan apakah yang dimiliki oleh dirinya di dalam Kristus. Saudara-saudara, ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita menjadi seorang anak Tuhan, maka kita hidup di dunia yang tidak berpengharapan. Kita hidup di dunia yang dipenuhi dengan berbagai macam masalah. Maka dari itu, ketika kita menghadapi masalah itu, di dalam Kristus kita memiliki pengharapan.
Dan sebagai seorang anak Tuhan, ketika kita bertumbuh memiliki pengenalan akan Kristus yang benar, maka meskipun masalah yang kita hadapi itu tidak mudah, masalah yang kita hadapi itu begitu besar, tetapi kita bisa berkata, masih ada harapan. Masih ada harapan. Bukan karena kita, tetapi karena Kristus yang sudah menebus hidup setiap hari kita. Lalu yang kedua, pengenalan akan Kristus yang benar itu adalah mengerti betapa besar kuasa yang dimiliki oleh dirinya di dalam Kristus. Orang yang memiliki pengenalan akan Kristus yang benar itu pasti sadar bahwa di dalam Kristus maka tidak ada kuasa apapun yang lebih besar daripada kuasa Kristus. Bahkan dalam firman Tuhan dikatakan bahwa roh yang ada di dalam diri kita itu jauh lebih besar kuasanya daripada roh-roh yang ada di dunia ini, yang di luar diri kita. Karena kita sudah ada di dalam Kristus. Dan yang ketiga, seseorang yang memiliki pengenalan akan Kristus yang benar, yang terus bertumbuh, terus mengenal Kristus di dalam hidupnya, itu pasti mengerti bahwa Kristus itu adalah kepala dan dirinya itu hanyalah tubuh. Maka dari itu orang tersebut pasti hidup bagi Kristus. Saudara-saudara, kembali lagi ke awal yang saya katakan. Apakah salah ketika kita minta didoakan? Ya, doakan yang baik-baik sajalah. Pertanyaannya, baiknya itu menurutnya siapa? Menurutnya kita atau menurutnya Tuhan? Dan sebagai seorang anak Tuhan, sebagai orang Kristen, kita sadar bahwa kita hidup bukan lagi bagi diri kita sendiri, tetapi kita hidup bagi Kristus. Maka baiknya itu harus menurutnya Tuhan. Dan sesuai dengan apa yang didoakan oleh Paulus kepada jemaat Efesus, maka baik menurut Tuhan itu adalah kita memiliki pengenalan akan Kristus dengan benar. Semakin hari pengenalan kita itu semakin bertambah, kita semakin mencintai Tuhan, kita semakin mengenal siapa sih Allah yang mencintai kita, siapa sih Allah yang telah menebus hidup setiap dari kita. Maka dari itu ketika kita mengalami kesusahan, kita mengalami kejadian yang tidak menyenangkan menurut pandangan kita, maka pertanyaan yang perlu kita ajukan itu bukan, Tuhan, kenapa kok aku harus mengalami semuanya ini? Bukan itu. Tapi pertanyaannya harus kita switch, harus kita tukar. Pertanyaan jadi, Tuhan, Engkau ingin aku itu belajar apa sih dari kejadian ini? Saudara-saudara, penting sekali memiliki sikap ini. Karena ini adalah salah satu cara yang membantu setiap dari kita untuk melihat setiap kejadian, mau itu kejadian yang menyenangkan, atau itu kejadian yang tidak menyenangkan sekalipun, kita melihatnya itu adalah sarana di mana kita itu bisa semakin mengenal Kristus dengan benar. Kok bisa seperti itu? Bisa. Karena pertanyaan kenapa ini terjadi, kenapa ini tuh aku harus mengalami, itu pusatnya itu adalah diri kita. Pertanyaan ini muncul, asumsinya adalah kita tidak pantas mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan ini. Maka dari itu kita tanya, kenapa kok aku harus mengalami ini? Tapi ketika kita switch, kita tanya, Tuhan, Engkau ingin aku belajar apa dari kejadian ini? Maka pusatnya itu bukan lagi kita, tapi pusatnya adalah Tuhan. Kita sadar hidup ini itu miliknya Tuhan, dan Tuhan itu bisa membentuk hidup kita sesuka dirinya saja. Saudara-saudara, biarlah ini menjadi kerinduan setiap dari kita, yaitu kita rindu untuk semakin memiliki pengenalan akan Kristus dengan benar, khususnya dalam kondisi krisis seperti sekarang ini. Biarlah kita terus rindu untuk terus mengenal Allah di dalam hidup setiap dari kita, apapun kondisi yang kita alami. Amin. Saudara-saudara, saya sudah menyiapkan beberapa pokok doa yang akan kita doakan hari ini. Mari sama-sama kita melihat cuplikan berikut dan kita mempersiapkan hati kita untuk berdoa. Saat tiada jalan yang harus ku tempuh, Yesus ada di sana memberi pengharapan. Saat tiada jawaban di dalam hidupku, Kau ada di sampingku dan memberiku jalan.